Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan dan keimanan. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang sekuat tenaga untuk menyampaikan risalah Islam hingga akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan hidup dalam lindungan dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi ceramah mengenai manajemen harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki harta laksana meminum air laut yang tidak akan pernah ada habisnya. Semakin diminum akan terasa semakin haus. Begitu juga dengan keinginan manusia dalam kepemilikan harta. Semakin banyak harta yang ingin dimiliki, semakin merasa pula kurang hingga terhenti batasannya di liang kubur. Mengendalikan keinginan hawa nafsu inilah yang terkadang sangat amat sulit, sehingga kebutuhan yang hakiki justru sering terabaikan karena besarnya keinginan memperoleh nikmat duniawi. Ulama Hanafiyah mendefinisikan al-mal sebagai segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan dan juga dimanfaatkan. Sedangkan menurut jumhur ulama, al-mal atau harta ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Harta laksana ujian. Oleh karena itu, ketika sebagian manusia diuji dengan harta yang banyak, maka tidak boleh bertakabur. Innalikulli ummati fitnatu wa fitnatu ummati mal. Yang artinya, sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad Ibn Hibban. Allah akan menurunkan siksaan dan mencabut keberkahan kepada mereka yang tamak terhadap harta duniawi. Misalnya saja bentuk ketamakan terhadap uang rakyat atau korupsi. Nyatanya, beberapa negara yang mempunyai kasus korupsi tinggi menghukum seberat-beratnya para koruptor. Bahkan, di negara yang mayoritas muslim seperti Arab dan Malaysia, ataupun negara non-muslim seperti Cina dan Singapura, di mana para pejabat tinggi yang menyalahgunakan uang rakyat memperoleh hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Adapun langkah agar tidak takabur adalah dengan selalu bersyukur. Caranya, yang pertama, yaitu selalu memberikan sebagian apa yang diperoleh kepada yang membutuhkan, agar termasuk orang-orang yang beruntung. Seperti dalam hadis, sesungguhnya orang-orang yang banyak harta adalah orang-orang yang sedikit pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia memberi kepada orang yang di sebelah kanan, kirinya, depan dan belakangnya, dia melakukan kebaikan pada hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, yaitu tidak sombong. Dengan meyakini bahwa segala sesuatu adalah titipan Allah,
sehingga kita selalu rendah hati dan senang berbagi kepada sesama umatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu banyak bergaul. Nah, banyak bergaul dengan orang-orang fakir dan lemah akan melembutkan hati dan menjauhkannya dari cinta duniawi. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta dalam pandangan Allah taala merupakan suatu hal yang baik manakala harta tersebut dimiliki oleh orang yang soleh. Ni'mal malu solihan li rojuli solih, yang artinya sebaik-baik harta yang baik adalah yang dimiliki orang yang soleh. Kemudian yang kedua yaitu harta yang dimiliki selalu diamalkan di jalan Allah Ta'ala. Harta akan menjadi lebih berkah manakala harta digunakan dapat membawa maslahah bagi makhluk hidup. Misalnya saja, dengan memberikan pinjaman harta bagi umat muslim yang membutuhkan modal usaha atau sedang berada dalam kesusahan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti barang siapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Quran surat Al-Hadid ayat ke-11. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika umat muslim memiliki harta yang banyak, maka hendaknya selalu ingat akan larangan Allah. Larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap harta antara lain, yang pertama, kita tidak boleh tamak. Kemudian yang kedua, yaitu kita tidak boleh bermegah-megahan, karena akan menyebabkan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak bersyukur dan bakil dengan harta yang dimilikinya. Yang ketiga, memperoleh dan membelanjakan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang dan mengancam penghasilan yang haram, baik haram zatnya maupun haram prosesnya. Yang keempat, yaitu tidak boleh menyembah harta. Kemudian yang kelima, yaitu tidak boleh kikir atau bakil termasuk ke sanak keluarganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi arahan dalam surat Al-A'raf ayat 96, yaitu jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepadanya berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka dan yang disebabkan oleh perbuatannya. Quran surat Al-A'raf ayat ke-96. Harta yang kita miliki yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan harus dapat membawa kebaikan bagi sesama makhluk hidup. Hal itu karena apa yang telah kita berikan dengan ikhlas niscaya akan membawa kebaikan pula kepada kita. Oleh karena itu, berdayakanlah dengan sebaik mungkin sebagaimana kita mengelola harta titipan. Ma'asyiral muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.